Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Nah, baik, kembali lagi dalam mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas 12. Pembahasan kita pada video pembelajaran hari ini masih tentang Orde Baru. Jadi, Orde Baru ini akan kita pelajari minimal nanti ada 5 video pembelajaran ya tentang Orde Baru ini. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita lafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kembali kepada materi. Kita ingin flashback kepada video pembelajaran sebelumnya ataupun materi yang sudah kita bahas pada pekan lalu, yaitu masa transisi 1966 sampai 1998. Nah, di mana kita ini udah bahas kemarin bagaimana masa transisi dari masa Orde Lama kepada masa Orde Baru. Nah, ya kan, Orde Lama ini ataupun kita sebut kemarin sebelumnya itu adalah pada masa demokrasi terpimpin ya. Kemudian yang kedua, kehidupan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Nah, inilah yang akan kita bahas pada video pembelajaran hari ini. Nah, tapi khusus kita bahas bagaimana kehidupan politiknya saja dulu. Karena memang materi ini cukup panjang. Jadi kita bagi dua, bagaimana kehidupan politik pada masa Orde Baru, kemudian untuk ekonomi masa Orde Baru akan kita bahas juga di next video pembelajaran. Nah, begitu juga dengan integrasi Timur-Timur, lalu dampak kebijakan politik dan ekonominya. Nah, langsung saja kita masuk kepada bagaimana kehidupan politik pada masa Orde Baru. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara tentang sejarah, apalagi kita membahas sejarah kurang lebih ini selama 32 tahun ya kan, masa Orde Baru itu kurang lebih selama 32 tahun berlangsung di negara kita, di Indonesia. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara sejarahnya, maka itu runtutan ataupun rentetannya sangat panjang sekali. Nah, tapi di sini kita persingkat, kemudian kita bahas secara singkat gitu ya kan. Nah, tapi intinya itu dapat. Nah, jadi kembali kepada materi, kebijakan politik yang dikeluarkan ini pada masa Orde Baru itu terbagi menjadi dua. Jadi, ada yang namanya kebijakan politik dalam negeri dan juga kebijakan politik luar negeri. Nah, masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Nah, jadi kita akan lihat nih pada video pembelajaran kali ini beberapa kebijakan politik pada masa Orde Baru. Oke. Next ya. Nah, langsung saja kita masuk kepada kebijakan politik dalam negeri terlebih dahulu. Nah, jadi ada 4 kebijakan politik dalam negeri yang diberlakukan pada masa Orde Baru. Yang pertama ada pelaksanaan pemilu 1971. Jadi, pemilu 1971 ini adalah pemilu kedua yang sebelumnya dilaksanakan pada 1955. Lalu kemudian yang kedua kebijakannya adalah penyederhanaan partai politik. Jadi pada masa Orde Baru ini nantinya akan ada banyak partai, ya, akan ada banyak partai politik pada masa itu. Nah, ternyata akibat dari banyaknya partai politik tersebut dan demi kepentingan politik, nah dalam tanda kutip demi kepentingan politik, maka dikeluarkanlah sebuah kebijakan baru yaitu berupa penyederhanaan dari parpol tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan dari Dwifungsi ABRI. Jadi yang kita ketahui sekarang, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini ya kan biasanya kan hanya dalam bidang pertahanan dan keamanan saja. Nah, ternyata pada masa Orde Baru mereka punya fungsi yang lain daripada untuk pertahanan dan keamanan negara. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang keempat, ada kebijakan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, dimulai daripada pelaksanaan pemilu tahun 1971. Jadi, berdasarkan TAP MPRS nomor 9/MPRS/1966, pemerintah diharapkan segera melakukan pemilu pada tahun 1968. Jadi,
di sini diharapkan pemerintah itu bisa melaksanakan pemilu pada 1986 ini. Namun, karena ada beberapa pertimbangan politik dan keamanan, ternyata pemilu baru dapat dilaksanakan ataupun diselenggarakan itu pada 1971. Nah, kemudian dalam pemilu pada tahun 1971 ini ternyata ada 10 partai yang menjadi peserta pemilu. Nah, ke-10 partai tersebut apa saja? Yang pertama ada Partai NU. Nah, Partai NU ini adalah Partai Nahdlatul Ulama. Kemudian ada Parmusi. Parmusi ini adalah Partai Muslimin Indonesia. Lalu ada PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kemudian ada PSII. Nah, PSII ini adalah Partai Syarikat Islam Indonesia. Lalu selanjutnya ada PNI, Partai Nasional Indonesia. Nah, selanjutnya ada Partai Katolik. Kemudian Parkindo. Parkindo adalah Partai Kristen Indonesia. Lalu ada Partai Murba. Nah, selanjutnya yang ke-9 ada IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dan ada Golkar, Golongan Karya. Nah, ternyata Golkar juga sudah ada sejak dari masa Orde Baru ini dan masih ada sampai sekarang ya kan? Oke. Next. Nah, pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali. Jadi, masa Orde Baru ya kan yang kurang lebih selama 32 tahun tadi. Nah, ini ternyata dalam rentang waktu tersebut terlaksana 6 kali pemilihan ataupun 6 kali pemilu yang dilaksanakan ataupun diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Nah, yang pertama pada pemilu pertama pada masa Orde Baru itu 1971 yang tadi diikuti 10 partai ya kan. Lalu dilanjutkan pada 1977. Nah, setelah itu ada pemilu pada 1982, dilanjutkan pada 1987, kemudian yang kelima, pemilu kelima pada masa Orde Baru 1992, dan yang keenam itu pada 1997. Nah, jadi dalam rentang waktu ataupun kurun waktu dari 1966 sampai 1998, yaitu masa Orde Baru, terjadilah 6 kali pemilu. Nah, pemilu pada 1971, pemilu pertama pada masa Orde Baru tadi, ini diikuti oleh 58.588.776 pemilih. Nah, ini untuk memilih 460 orang anggota DPR, di mana rinciannya adalah 360 orang anggota dipilih dan selebihnya yaitu 100 orang diangkat. Oke, nah kemudian kita lihat ternyata semua pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru ini dimenangkan oleh Golkar. Wah, si partai kuning kalau kita bilang ya kan. Nah, hal itu disebabkan oleh pengerahan kekuatan-kekuatan penyokong Golkar adalah aparat pemerintah, baik itu pegawai negeri sipil ya kan, dan juga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Nah, ternyata selama 6 kali tadi ya, 6 kali pemilu dalam masa Orde Baru, itu ternyata selalu dimenangkan oleh Partai Golkar. Nah, kita bisa lihat nih datanya. Ada nih, sudah tercantum ya, tabel di mana ini pemilu yang dilaksanakan dari 1971 sampai 2004. Jadi, 6 kali pemilu pada masa Orde Baru ini kita bisa lihat semuanya itu dimenangkan oleh Golkar, ya kan? Nah, masuk kepada Orde Reformasi baru terjadi perbedaan. Nah, bahkan kalau kita lihat di sini pada 1971 ada 10 kontestan. Di sini maksud 10 kontestan adalah 10 partai yang mengikuti. Kemudian masuk 1977 tinggal 3 kontestan. Sampai kepada 1992 ini juga masih 3 kontestan. Ya, ini 3 kontestan. Nah, ini nanti berhubungan dengan yang namanya penyederhanaan partai tadi. Kenapa dari 10 partai kemudian di pemilu selanjutnya hanya 3 saja? Oke, kita lihat ya. Nah, kemudian yang kedua, penyederhanaan partai politik. Jadi, penyederhanaan partai politik sehingga ini dilakukan sehingga menjadi hanya ada 2 partai dan 1 golongan karya saja. Oke, bisa kita lihat pada tabel yang telah ditampilkan pada slide PowerPoint-nya. Nah, ini adalah
partai-partai peserta pemilu yang tadi sudah kita sebutkan juga ya kan, ada 10 dari NU, Nahdlatul Ulama sampai kepada Golkar. Nah, ternyata hasil fusi partai 1973 yaitu sudah terjadi yang namanya penyederhanaan partai politik. Nah, penyederhanaan partai politik di sini maksudnya adalah beberapa partai, misalnya ada 4 nih, contohnya ini 4 partai ya, di mana ada NU, kemudian Parmusi, masuk kepada PRT dan PSII, ini disederhanakan sehingga menjadi satu partai. Nah, partainya tersebut berganti nama menjadi P3, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Nah, seperti itu. Jadi, penyederhanaan partai ini adalah penggabungan ya kan, penggabungan beberapa partai sehingga menjadi hanya satu saja. Nah, kemudian yang kedua ini kita bisa lihat dari PNI, kemudian Partai Katolik, masuk kepada Parkindo, Partai Kristen Indonesia, lalu Partai Murba dan IPKI juga mengalami penggabungan atau penyederhanaan partai. Nah, menjadi PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Oke ya. Nah, sedangkan Golkar itu dia tetap ya, Golkar tetap. Nah, sehingga itulah kenapa kemudian pemilu dari tahun 1973 itu hanya diikuti oleh 3 kontestan tadi, yaitu ini 3 partai ini saja. Seperti itu. Oke. Nah, di samping melakukan penyederhanaan partai, ternyata pemerintah juga menetapkan pola konsep masa mengambang, di mana partai-partai dilarang mempunyai cabang atau ranting di tingkat kecamatan sampai pedesaan. Berbeda dengan sekarang kan kita lihat, nah partai-partai politik yang ada pada saat ini itu kan mempunyai cabang di setiap provinsi, kemudian di setiap kabupaten, di setiap kecamatan. Nah, seperti itu ya kan. Nah, ternyata pada masa Orde Baru ini tidak boleh. Nah, ada namanya masa mengambang tadi. Dilarang untuk mempunyai cabang ataupun ranting di tingkat kecamatan, bahkan sampai ke pedesaan itu dilarang. Nah, sementara itu jalur parpol ke tubuh birokrasi juga terpotong dengan adanya ketentuan agar pegawai negeri sipil menyalurkan suaranya ke Golkar. Nah, bisa disebut juga ini sebagai monoloyalitas, ya kan? Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa pada masa Orde Baru dari 1966 sampai 1998 itu partai politik yang berkuasa itu ya Golkar gitu, golongan karya. Nah, bahkan sampai saat ini partai tersebut masih eksis gitu ya kan. Nah, itu dia maksud daripada penyederhanaan partai. Kemudian kita masuk kepada kebijakan yang ketiga, yaitu dwifungsi ABRI. Nah, kalau kita berbicara ABRI pasti langsung tergambar tuh ya kan, angkatan, tentara gitu ya kan, TNI. Nah, jadi dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Jadi kalau hari ini kita tahu bahwa peran ABRI itu dalam kekuatan pertahanan dan keamanan saja, berbeda pada saat Orde Baru. Mereka punya fungsi ganda, yaitu sebagai kekuatan sosial politik. Nah, jadi sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Ya. Oke, jadi pada masa Orde Baru pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari, yang pertama nih, banyaknya jabatan pemerintahan, mulai itu dari bupati, kemudian wali kota, gubernur, pejabat eleson, kemudian menteri, bahkan duta besar ini diisi oleh anggota ABRI yang dikaryakan. Kemudian yang kedua, selain dilakukannya pembentukan fraksi ABRI di parlemen, ABRI bersama-sama Korpri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai parpol yang berkuasa pada waktu itu. Pada waktu itu maksudnya adalah pada masa Orde Baru. Kemudian yang ketiga, ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya. Jadi ABRI ini dominan pada masa Orde Baru. Seperti itu. Nah, kemudian kita beralih kepada yang keempat, kebijakan yang keempat yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila.
Nah, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau yang biasa kita kenal dengan P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Sebagai organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Jadi memang pada masa Orde Baru ini Presiden Soeharto itu dia sangat mengedepankan yang namanya ideologi Pancasila. Demi apa? Demi tetap keutuhan dan kesatuan bangsa kita. Seperti itu. Maka adalah keluar kebijakan daripada P4 ini. Nah, bahkan P4 ini masuk kepada pembelajaran dari tingkat SD sampai perguruan tinggi pada masa itu. Tapi sekarang kalau kita lihat pelajaran P4 ini sudah tidak ada lagi, kan? Oke. Kita kembali kepada materi. Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Ya. Nah, pegawai negeri termasuk pegawai BUMN, baik sipil maupun militer, diharuskan mengikuti penataran P4. Kemudian para pelajar, nah ini tadi mulai dari sekolah menengah sampai ke perguruan tinggi juga diharuskan mengikuti penataran P4 yang dilakukan pada setiap awal tahun ajaran atau awal tahun akademik. Seperti itu. Nah, itu adalah empat kebijakan dalam negeri, kebijakan politik dalam negeri yang diberlakukan pada masa Orde Baru. Oke. Nah, kemudian kita masuk kepada kebijakan politik luar negerinya. Kalau tadi politik dalam negeri ada 4 kebijakan, kalau politik luar negeri ada 3. Nah, di mana yang pertama adalah Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Nah, jadi sebelum memasuki Orde Baru, pada masa Presiden Soekarno pada masa itu, Mas Ian, kita pernah keluar dari anggota PBB. Jadi, kita pernah keluar dari anggota PBB karena satu permasalahan yang satu konflik antara satu konflik di negara kita pada masa itu, sehingga Soekarno membuat keputusan untuk keluar dari PBB pada masa itu. Nah, kemudian masuk Orde Baru, Presiden Soeharto ini berusaha untuk bagaimana supaya kita kembali menjadi anggota PBB. Nah, kemudian yang kedua, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura. Nah, masih ingat pada saat kita bahas masa demokrasi terpimpin ya kan, kita pernah mengalami konfrontasi terhadap Malaysia. Ya, konfrontasi terhadap Malaysia itu pada saat demokrasi terpimpin, kita pernah berkonfrontasi ya dengan Malaysia. Maka dari itu dilakukanlah ini pemulihan hubungan diplomatik tadi dengan Malaysia dan Singapura. Kemudian yang ketiga, memperkuat kerjasama regional dan internasional. Kita bahas satu persatu. Nah, jadi Indonesia kembali menjadi anggota PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, pada saat Indonesia keluar dari PBB pada saat itu tanggal 7 Agustus 1965. Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Nah, keadaan inilah yang kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR. Nah, jadi pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Kalau kita lihat rentang waktunya itu hanya sekitar 1 tahun gitu ya kan, 1 tahun lebih 1 bulan lah, kita katakan 13 bulan. Nah, 7 Agustus 1965 Indonesia keluar dari PBB, kemudian 28 September 1966-nya kita sudah resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Kemudian yang kedua yaitu pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura. Jadi pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Nah, untuk memulihkan hubungan diplomatik ini, dilakukanlah penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang pada saat itu diwakili oleh siapa? Ya, oleh Adam Malik, dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak. Nah, ini terjadi pada 11 Agustus 1966 di Jakarta. Lalu, pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura di tanggal 2 Juni 1966.
Nah, pemulihan hubungan, ya kan? Kemudian yang ketiga, memperkuat kerjasama regional dan internasional. Nah, Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional itu dengan melakukan beberapa upaya. Jadi, yang pertama, turut serta dalam pembentukan ASEAN. Nah, ternyata Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Nah, masih ingat ya pembelajaran di sejarah peminatan. Nah, bagaimana Indonesia bisa menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Kemudian yang kedua, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. Yang ketiga, ikut berperan dalam KTT non-blok. Bahkan KTT ini konferensi tingkat tinggi ya. Bahkan kita pernah menjadi tuan rumah pada KTT ya. Nah, kemudian yang keempat, berperan dalam organisasi konferensi Islam atau OKI. Nah, baik. Ini adalah materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kebijakan politik pada masa Orde Baru. Jadi kesimpulannya adalah pada masa Orde Baru terjadi ataupun terdapat dua kebijakan politik, yaitu tadi apa? Kebijakan politik dalam negeri dan juga kebijakan politik luar negeri. Nah, kebijakan politik dalam negeri tadi seperti pemilu pada 1971 ya kan, kemudian ada penyederhanaan partai politik. Lalu yang ketiga tadi ada penerapan duifungsi ABRI ya kan. Lalu kemudian yang keempat ada penerapan P4 ya, kebijakan P4. Nah, kemudian kalau untuk kebijakan luar negeri pada masa Orde Baru itu juga ada 3 ya, di mana Indonesia mulai resmi kembali aktif di keanggotaan PBB, lalu kemudian membangun hubungan diplomatik dengan memperbaiki hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, dan yang ketiga yaitu memperkuat kerjasama regional dan internasional. Oke, baik. Demikian materi pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga paham. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Anizam Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum.